Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan channel aku Wahyu Patentam. Jadi pada video kali ini aku mau memberi opini atau tanggapan tentang meninggalnya ABK asal Indonesia di perusahaan penangkapan ikan yang dimiliki oleh Cina. Jadi sebelum aku mau mulai beropini, ada kolom komentar itu kan buat berkomentar ya teman-teman. Jadi kalian dulu harus komentar tentang kata-kata aku yang kurang jelas atau gimana ya teman-teman. Jadi langsung aja, gimana baru-baru ini bukan viral siapa namanya, diberitakan oleh media Korea, yaitu tentang adanya eksplosi, katanya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh perusahaan penangkap Cina yang dimiliki oleh Cina. Jadi ABK tersebut meninggal dan mayatnya langsung dilemparkan ke laut ya teman ya. Jadi yang membuat geram aku ini apa ya, saya ini apa teman ya, komentar di sosial media yang sepihak langsung berkomentar tentang atau berkomentar rasis tentang Cina ya. Jadi sebelum kita lebih jauh, kenapa sih kok bisa ABK ini meninggal? Jadi kita perlu tahu bahwasanya jika seseorang ingin bekerja di suatu perusahaan, maka mesti kan ada kontrak kerja, atau jadi di kontrak kerja tersebut mesti ada keterjaminan bahwasanya jika meninggal dia itu, maka jika dia meninggal maka ada terjamin maksudnya jika dia meninggal itu maka akan dipulang ke keluarganya atau lain sebagainya. Tapi masalahnya di sini itu mayat ABK tersebut dilempar ke laut ya teman ya. Ya saya sendiri juga tidak tahu ya tentang perjanjian kerja kontrak tersebut ya teman ya, gimana aslinya gimana. Tapi kita sudah tahu bahwasanya jika sudah meninggal ya, bayangkan aja keluarga kalian menjadi bekerja di luar negeri, tetapi tidak ada kabar ya, ternyata keluarga kalian itu sudah meninggal. Ya untungnya ada ABK dari kapal tersebut merekam kejadiannya ya teman-teman. Langsung aja sampai di kan sudah melaut, jadi kapal tersebut bersandar di Korea teman-teman, Korea Selatan. Jadi ABK yang ABK yang langsung melaporkan ke warga internasional atau melaporkan ke pihak berwajib, pihak yang ada di Korea Selatan. Jadi langsung aja berita ini melebar luas bahwasannya eksploitasi pekerja dari Indonesia ya teman-teman ya. Sudah jelas ya teman-teman. Jadi sebelum kita ya, karena aku masih kecil ya, belum tahu kerasnya kehidupan, gimana mau bekerja itu nggak tahu ya teman-teman. Tapi jika sudah mau bekerja mesti kita perlu tahu bahwa resikonya pekerjaan tersebut akan gimana teman-teman. Jadi tapi juga beda cerita dimana jika kontrak kerja tersebut menjamin pekerja tersebut, maka jika terjamin ya kalau pekerjaannya baik, tapi pada saat sudah meluncur ke pekerjaannya tapi dalam pekerjaannya itu sudah ilegalnya, jadi kan otomatis perusahaan tersebut akan kesalahan ya. Langsung aja dimana ya dalam masalah ini menurut saya yang bersalah adalah kan mesti ada pihak yang mengirim TKI ke luar negeri, mesti ada pihaknya yang bertugas. Tapi
yang lagi yang membuat sendiri, yang membuat saya ini juga geram, yaitu tentang komentar-komentar yang dimana berpihak kepada etnis Cina yang ada di Indonesia. Jadi gini ya temennya, ada komentar yang komentarnya itu gini, bahasa Jawa ini gini ya temennya, pokoknya wong Cina itu harusnya orang Cina yang ada di Indonesia harus kita kayak didesak loh, tidak dikasih kebebasan. Dan ada komentar lagi, jika Cina pergi ke Indonesia diberi kayak surga, tapi melainkan jika orang Indonesia pergi ke Cina itu seperti neraka. Ya itu sih masalah kita bukan masalah kita ya, opini kita masing-masing ya. Tapi pada opini aku ada yang mendesak tentang Cina yang sudah lama ada di Indonesia itu dapat temennya, nggak bisa, itu sudah beda cerita temennya. Apalagi yang pemerintah yang mengutang ke Cina itu sudah gimana ya, kan jali kerjasama ekonomi antara Cina dan Indonesia itu sudah jalin lama teman-teman ya. Tiongkok sudah tahun yang nggak tahu ya, sudah aku baca itu sudah lama pokoknya ya. Dan tujuan Tiongkok ke Indonesia itu dulu itu untuk berdagang dan bekerja ya teman ya. Jadi berdagang itu kayak ya berdagang, terus bekerja kayak untuk ikut pertambangan dan lain sebagainya. Tetapi sudah lama tahun nenek yang Tiongkok tersebut kan punya keturunan di Indonesia, itu kan otomatis sudah jadi rakyat Indonesia ya. Beda lagi dengan pendatang yang sekarang itu, beda lagi namanya. Jadi menurut saya di sini cara untuk, dan yang kembali lagi yang barusan itu bagi orang-orang yang berkomentar tentang mendesak Cina yang ada di Indonesia itu sudah lama di Indonesia itu ya salah ya menurut saya dan penan ya. Mereka juga nggak tahu kalau mereka itu hidup di sini gitu loh. Maksudnya kayak gini lah temen, kok bisa ya saya bisa hidup di sini lah. Sama halnya kayak saya sendiri, kok bisa sih saya bisa hidup di sini lah, kayak gitu. Tapi beda cerita tentang kayak TKA yang barusan, kayak bukannya dulu ya, bukan yang dahulu ya. Jadi yang baru kayak TKA padahal sudah kan sekarang ada wabah corona ya, itu masih saja diizinkan untuk masuk ke Indonesia. Itu ya gimana ya, berarti itu pihak yang bertugas kurang apa, dan juga mesti ada sangkut pautnya dengan utang Indonesia ke Cina. Jadi kesimpulan video ini, kita itu kan punya dua mata ya. Kenapa kita harus memandang satu sebelah mata? Nah itu guys. Jadi terima kasih kalian sudah menonton video aku. Kembali lagi tentang kehidupan gimana semua hal akan terjadi, tetapi kembali lagi ya itu mesti kita perlu bisa menindaklanjuti masalah-masalah di kehidupan ini. Semisal gimana ya ini, jika kita menyalahkan pemerintah itu terlalu gimana ya teman-teman ya. Tetapi faktanya kita ya nggak bisa juga sih. Jadi kita berusaha untuk berdoa untuk keadilan, berusaha untuk negeri Indonesia ini lebih lebih maju dan makmur ya. Jangan lupa like and subscribe. Oke. Hai.